tryna put you in the worst mood. He want cleaner than your church shoes. $1.2 just to hurt you. All red line just to tease you. None of these songs. Yeay, boleh dong kita minta suaranya para Kingdom. Jangan mau kalah, bikin Troopers mana suaranya. Yeay, dan pastinya di sini bersama dengan baru kebanggaan FPL Indonesia dan sudah bersama Alisa di sini ada teman-teman dari RRQ. Ada siapa boleh kenalan dulu nggak sih dari yang paling ganteng nih, silakan. Perkenalkan, nama aku Maul. Maul. Oke. Nama aku Diva. Diva. Angel. Dan Angel. Dan tidak bakal ada teman-teman cantik dan ganteng juga dari Bigatron. Silakan boleh kenalan dulu. Nama aku Idrus. Idrus. Wow. Banyak ya Idrus Lisius di sana ya. Oke. Selanjutnya. Gwen. Ada Gwen. Mana Gwen Lisius? Oke, terakhir Nadine Lisius, mana suaranya? Halo, aku Nadine. Yeay. Dan pastinya di sini bersama teman-teman dari Bigatron dan juga dari RRQ kita bakal terus-terusan dan main game bareng. Kira-kira kalian udah tahu trivia seputar piala dari FPL ini? Mau kayak udah tahu banget nih ya? Ya, mau udah tahu banget ya. Same goes to Idrus. Idrus katanya hafal banget nih tentang piala ML ya. Kamu harus gendong timmu ya. Oh gendong. Ada gue juga dan ada Nadine. Kalian udah siap? Jadi aku nanti bakal lempar soal dan kalian harus rebutan di sini. Oke? Ini boleh ditentuin dulu belnya mau seperti apa nih? Mungkin dari Kingdom atau Bigat Troopers mau belnya seperti apa? Win. Oke. Kalian jangan mau kalah. Toy. Cakep. Oke. Siap ya, kita coba dulu ya untuk pertanyaan pertama ya. Oke. Siap. Kita coba dulu bel dari Bigatron. Win. Oke, jangan bakalan tim dari RRQ. Tai. Oke, sudah siap ya untuk soal yang pertama. Siapakah yang pertama kali berhasil mengangkat piala FPL Indonesia? Oke, toy dulu, silakan. NXL. NXL, apakah betul Kingdom? 1 poin buat RRQ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Harusnya ini bisa dijawab ya. Siapakah tim yang tidak pernah tidak play off? Win. Silakan. Bigatron salah. Bigatron. Betul. Kamu Tidak pernah tidak play off. RRQ. Yakin. Selalu masuk playoff. Bigatron. Betul. Satu lagi. Bigatron, RRQ. Onik. Onik, betul. 1 poin untuk Bigatron ya. Lanjut ya untuk ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah tim yang terbanyak memenangkan piala FPL Indonesia? Win. Onik. Berapa? 6. Season berapa aja tuh? Sabar. 3. 3. Season 8. 8. 10, 11, 12, 13. Betul gak Kingdom? Betul, 2 poin untuk RRQ. Masih ada kesempatan untuk mengejar poin, kita ini best of 5 ya. Jadi masih ada 2 pertanyaan lagi, oke? Boleh gak sih sebutkan tim yang belum pernah memegang piala? Win. Yang mana penonton? Yang mana? Win. Oke, kalau kamu bisa menjawab ini menang mutlak, silahkan. Bigatron. Oke. Navi. Oke. AE, Dewa. Rebellion Navi ya? Iya, Rebellion Navi. Satu lagi. AE, Dewa. Geek Farm ya? Geek Fam. Dan jawabannya betul. 1 poin lagi untuk RRQ. Dan dengan ini trivia quiz kali ini dimenangkan oleh RRQ.
kesan-kesannya apakah ini mencerminkan game kali ini akan dimenangkan oleh RRQ juga? Amin. Semoga ya. Semoga ya. Kalau Bigetron gimana nih menurut kamu di game terakhir ini Bigetron bisa kembali mengalahkan RRQ nggak nih? Nah, gimana Bang? Bigetron akan ngasih yang terbaik untuk di game ini. Kalau emang rezekinya Bigetron menang, udah pasti menang. Bigetron! Bigetron jangan mau kalah Kingdom! Viva! Wow, itu dia tadi keseruan kita di FPL Arena. Jangan lupa dukung tim kesayangan kalian dan kita akan melihat apakah di game ketiga ini Bigetron ataukah RRQ yang bisa memenangkan match malam hari ini. Dan kita akan langsung kembalikan lagi ke caster. Silakan caster, take it over. Ntar dulu ya. Ya. Kayak susah banget Beda kan hidupnya. pas udah ada winter, wah. Udah ada winter baru tuh. Kita akan santai-santai katanya. Benar. Iya, kalau yang Mas Age kan bantai-bantai. Iya bantai-bantai. Oh, Kalau ini beda-beda. santai-santai, Keramat, beda. keramat. Udah digantikan terakhir udah jadi bantu-bantu. Kerabat Udahlah. kalau itu. bantu-bantu. Terakhir udah Mas jadi Age bantu-bantu. Gitu. Tapi pemilihan first pick ternyata untuk RRQ. Gimana ini, Be? Kalau dari aku sendiri bakal lebih expect kayak tadi sih sama. Dia ngebuang Masya, dia bakal lebih memprioritaskan hero yang bisa di first pick juga kayak Joy, Kalea, atau bahkan Suyo. Cuma kita belum melihat case-nya nih dari Bigetron kalau emang mereka mau lepas Kaleanya. Pertanyaannya, mau nggak nih 3 hero ini dilepas? Karena pertimbangannya masih ada juga Lim. Let's say nih, Joy, Suyo, Kalea dilepas. Harit masih ada. Jadi lepasin semuanya aja. Lepasin semuanya kah dari Aduh. Bigetron? Karena dari tadi Bigetron masih nahan-nahan juga nih. Setuju gua. Mereka tetap mau dapat 2 yang power. Iya, gue setuju. Dan ini match papan atas kan? Iya, Lepaskan semua. lepaskan. Wah, gak usah di-ban, gak usah ada yang nge-ban. Oke, berarti 5-5-nya gak nge-ban ya? Enggak, maksudnya band tapi gimana ya ngasih tau orang tua yang sebenarnya? Iya. Bukan Nanamia juga, maksudnya gini Pak. Maksudnya lebih spesifik kepada hero-hero yang ngerecokin aja. Benar. Target band gak apa-apa, yang penting mungkin tetap ngebuka hero-hero potensial untuk di-pick gitu. Atau saya lebih suka dua-duanya target ban aja. Target band, iya. Hero meta buka semua. Let's say, tadi kan first bandnya RRQ udah langsung Masya. Iya. Kalau emang ternyata Bigetron mau band ketiganya Franco, ya udah lakuin aja. Langsung ya, jaga-jaga. Jangan takut ragu. duduk naik. Oke, bener kan? Benar. Itu dia. Persis kayak yang Pulung bilang. Apa? Itu tadi yang dibilang kami. Tadi KB yang ngomong dong berarti. Kenapa yang gue bilang? Tapi gue udah dengar dari dalam hati lu. Apa sih? Pakar hati, Pakar hati. pakar hati beda. Bakar hati Coba lu lu sekarang. katanya lu pakar ekspresi, lu baca nih ekspresi. Kalau Sud Sutsujin Coba. susah. Coba Saya Sud Sujin. di gini. Sutsujin, Savage di MPL diem. Oke. Orang macam apa yang bisa ngebaca ekspresi dia cuy? Makanya kurang expert berarti lu. Savage diem, santai. Ya makanya. Dia mau menang mau kalah tetap ya udah. Dingin. Cuman Gitu. sekali dia teriak pas match lawan apa gitu. Masalah Suzuki udah dingin tapi kejam. Makanya. Oke, first pick kembali untuk RRQ dan sudah ada Masya. Yang kembali ditutup. Gatot juga ya. Gatot juga. Hero fleksibel sih lagi-lagi. Kayaknya rata-rata untuk di pick atas ya lebih menghindari hero-hero fleksibel untuk RRQ dan sekarang Hayabusa kalau ditutup berarti akan ada pertimbangan apa nih yang mau diamankan sama Bigetron. Gue ngeliat kayak Gatot ditutup. Helosnya diambil, memang dia pengen hilangin aja di bagian badannya. Maksa jadi. untuk pakai glue. Bisa jadi. Dan entah kenapa kalau melihat dari Chushin yang ditutup ya, berarti menandakan lagi-lagi Moreno yang ditarget karena waktu pertemuan pertama mereka di leg yang pertama itu baik Chushin atau bahkan dari Luoyi, dua-duanya sama-sama merepotkan nih. Either Rins atau Moreno. Oke. Midnya juga harus dikhawatirkan. Tapi sekarang Harit lepas. Dan trennya yang pakai Harit kalah. Stop Harit. Enggak juga sih. Enggak juga, jangan tiba-tiba stop Harit. Oke. Masih di Harit tapi gak first pick kayaknya ya. Nah tapi ini yang aku maksud ya, Haritnya lepas, Joy-nya lepas, Suyo-nya juga ada, Kalea-nya juga available. Jadi optionnya banyak, RRQ dengan Kalea. Trade-nya kali ya Joy Harit berarti. Ya, ada Harit, ada Suyo, dua-duanya bisa diamankan harusnya. Oh, kok Joy banget sih? Kayak trend positifnya ada di Joy kan, Be? Iya. Dari tadi bahkan. Oke. Ini mau langsung Valen di sini gak kira-kira? Oh, berarti kasih kali ya Joy. Ya Kalea Joy berarti dong. Kalau Suyo dan Harit akan lebih chaotic dong berarti Pak Burung. Iya. Kecuali mereka punya planning ya untuk langsung Joy kali ya. Joy-nya bersama ambil dengan dulu. Joy sama Harit berarti. Harusnya Joy Harit. Atau Granger. Karena magicnya udah cukup.
Joy Hilda rupanya. Oh malah RRQ-nya yang dikasih. Lu mau Granger atau Harit? Karena kalau misalkan diambil Haritnya, one pick bisa muncul. Makanya Dia terserah lu. bisa Needles of Flower dibandingkan dengan nantinya mengorbankan Kalea Ultimate Tsunami Slam. Itu dia, makanya gue rasa kayak ya terserah lu ambil Harit ambil, lu ambil Granger ambil, gue akan tetap ambil one. One ya, Mungkin- bahan pertimbangan yang menarik nih. Atau turunin picknya Eman. Ayo di second place. Hero-nya masih banyak banget. Oke, itu dia. Valentina Lucas. Wow, Lucasnya picknya pas banget after Joy. Naruto. Ini bakal jadi bener-bener pick yang mahal kalau boleh jujur. Seru nih. Ada Naruto ya? Naruto ada one juga ya. One. Ya kan udah kebaca banget pick di 3 pasti. Iya. Karena trennya tuh lagi emang Haritnya bagus. Kuat banget Haritnya. Tapi kalau dibandingkan dengan one ya, aku sih one. Ya, kalau boleh jujur juga melihat adanya one di sini, apalagi dengan adanya Kalea ya itu bakal jadi jawaban banget. Karena nggak mungkin ditargetkan one. Iya, masalahnya tinggal stopper di area XP akan ada atau tidak nih. Atau dari area roamer mungkin masih bisa jadi. Kenapa? Karena kalian iya, pun bisa iya. digeser kan. Dua-duanya masih memungkinkan, makanya Iya. Franco ban. Franco hilang, suppress hilang. Respect aja. Respect aja. Suppress Dan- hilang aja pokoknya. Dan Suppress kalau wajib. ngomongin screening ya, udah ada Hilda, nanggung nggak sih kalau misalkan Chow-nya juga nggak ditutup? Karena Hilda Chow itu dua-duanya bakal ngasih presence yang luar biasa kuat buat Bigetron loh. Gue lebih ke Badang sih. Kalau memang mau tutup satu lagi atau Tigreal bahkan. Tigreal Hilda. Ya maksudnya band Tigreal untuk Bigetron. Karena kalau katakan kali aja diambil sama Dairen ya. Ya. Berarti Idok ya, full hero-nya Idok juga kan sebenarnya nggak terlalu luas kan. Aha. Kita bisa tahu lah akan ke arah mana dari Idok. Mungkin sisanya tadi di Tigreal atau di Badang gue rasa. Kalau dilihat-lihat dengan adanya Kalea ini emang bener-bener jadi dilematik ya. Karena ketika banyak tim, bahkan dari level internasional, tim-tim Filipina itu membawakan Kaleanya di roamer, ternyata pada saat itu Dairen ini membawakannya di EXP untuk Kalea. Makanya kayak jangan kaget untuk laning phase-nya kuat banget emang. Iya, tapi follow up-nya gimana nih? Ada KB bisa, Kalea Beatrix atau Kakak, Kalea Kari. Aku lebih suka Beatrix. Karena lawannya one-one. Lebih suka apa follow up-nya? Lebih suka Beatrix. Untuk follow up dari Kalea. Kalea, Beatrix. Beatrix. Ya pasti-pasti aja Ya udah. kan yang pasti kan? Iya. Ya udah pasti sih. By the Beatrix way, lebih bagus. Masih ada Harit juga loh. Ya tetap sih aku lebih suka Beatrix, Beatrix aja. saya udah. Beatrix. Karena mau gimana pun Beatrix untuk melawan one-one juga kayaknya masih fine-fine aja. Yap, ada escapability-nya juga. Flicker itu adalah hal yang udah common yang dibawa. Dia punya tactical reposition yang emang bisa nge-dash lagi udah. Dan pembedanya gini, kalau bawa Harit, iya early-nya kuat. Yap, Tapi untuk bawa Wind of Nature sayang. Jadi Ya. mending bikin Winter. betul. Kalau Beatrix masih bisa Wind of Nature. Dan kadang bisa Beatrix bisa meng-counter, Prof. Weskernya, Shock Weskernya, deketin iya. Shock. Ya, Gitu. tiba-tiba Dan- Dor. Selesai gitu. Tiba-tiba Khalid di bed. Ya, tapi kalau Khalid sih kayaknya untuk penguasaan map ya. Karena kalau Hildanya dapat push yang bagus, Khalidnya dapat push yang bagus, RRQ nggak bisa buka map kalau begitu. Gimana kalau ini ternyata adalah sinyal Matilda deh. Matilda Lucas. Matilda Lucas, biarkanlah Dairen dengan Kalea. Kayaknya bahaya nggak sih kalau Matilda karena ada one-one? Tapi kalau dari gue sih tempur terus aja gak apa-apa. Tempur terus. Tempur terus. Tuh pagi-pagi Rins ketangkep coba. Ah itu Luke juga udah motong-motong tuh. Harus, wajib kalau Hilda. Dia nggak boleh sampai kalah dari gerakannya. Untung nggak ada drama untuk ngambil Karawarin. Gak ada informasi juga kalau misalkan Retribution sudah digunakan, jadi aman-aman aja. Satsujin dengan skin Naruto. Buset, light. Ini buset dah. Jadi palang pintu apa bagaimana ini? Upacara di situ. Diem dong. Dapat info mungkin. Mencari info Retribution. Oh dia pura-pura jadi rumput di situ. Gak bisa dong, kan rumputnya di situ. Gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Ini Naruto bingung tau di sini. Wah, gua ketemu kesatria bergitar, lah ntar ketemu saya nih dengan item yang kayak ataupun dari set talent emblemnya kayak gini juga nih, Bro. Nah, Impurage ya, untuk bisa ngebonyokin depan. Tapi balik lagi buat sekarang, Satsujin sudah mendapatkan level yang keempat, menunggu Ya. resolve energinya juga untuk membuka Unleash the Beast. Memanggil Kurama untuk melakukan teamfight besar. Tapi sebenarnya ya kalau ngomongin Lukas ya, setelah Turtle, dia bisa sengaja tumbang. Wah, itu dia ada Tidal Strike tadi langsung dikeluarkan. Simple saja, Balikin. cepat saja. Namun ternyata Luke lebih kuat dan masih bisa untuk kebalikin.
Iya dan memang itu tadi seperti yang terjadi juga kan. Kalau memang mau dipaksa di bawah. Mau dikejar lagi loh. Tapi ketahuan pergerakan dari Luke yang bersembunyi di dalam rumputan. Tapi Luke satu hit terakhir dan Luke bisakah bertahan? Hey! Masih ada Pasek tapi tidak bisa. Kutukan untuk RRQ. Gak kepancing loh. Unleash the Beast-nya masih ada. Dan ini membuat Anavel juga gak boleh terlalu dalam. Masih ada Unleash the Beast. Sinyal untuk mundur. Oke, terlalu beresiko juga untuk Anavel apabila mau 1v1 ataupun masuk ke dalam area dari Turtle. Ilu. Free. Ya, pokoknya jawaban Lukas di sini bagus Woi, banget untuk menjawab para Joy. berbeda, Toy akan bisa selamat saat hit terakhirnya, tapi ternyata masih ada Riz sebagai belakang dan juga membalaskan keadaan. Bisa kabar yang selamat dan digagalkan kembali. Saling mengagalkan saja sudah bisa. Berhasil diperlihatkan. Wow, Tyron. Memanfaatkan arus sungai ya, di mana Turtle di bottom lane langsung menuju ke top lane. Tim fight paksa di area gold lane dan ketemu untuk Anavelnya. Tapi itu buset 5 orang berarti berkumpul langsung. Ya. Ya ini memang RRQ dia nggak mau kehilangan pressure di mid dan early-nya. Apalagi mereka membawa Matilda juga kan. Wah, temponya mulai naik nih ya untuk RRQ. Berkat adanya Idok cukup jauh pergerakan jalan-jalan Idok tadi di situ. Oke, ada strike dikeluarkan. Ya lagi-lagi screening ya. Itu mungkin tujuan dari Matildanya untuk membuka ruang juga. Apalagi dengan focusing mark siapapun bakal bisa dipasang untuk team fight. Tapi kali ini perbandingannya karena tadi udah ada Unleash the Beast. Ya mau gak mau Sutsujin hanya bisa menunggu terlebih dahulu ya. Untuk Unleash the Beast selanjutnya. Memanggil Kurama kembali. Tapi paling-paling kalau aku merasa resolve energinya bakal ditahan terlebih dahulu. Menunggu untuk Turtle yang kedua karena kendali objektif dari RRQ lebih kuat dengan draft seperti ini. Ya dia bisa pelan-pelan juga. Whip, bahkan dibantingkah? Look, akankah dia meregang nyawa karena sekarang dikeroyok habis-habisan. Terlalu jauh jaraknya dari rekan-rekannya. Tidak bergerak sama sekali Lim. Tanpa tsunami slam loh. Di garis bawahi tanpa tsunami slam. Ya, Ya ini masih benar-benar ditahan. patroli Prof semuanya Prof. Ya benar-benar ditahan terlebih dahulu. Lihat Dairennya benar-benar menunggu di mana Anavel. Dan ini penguasaan lagi dari purple buff free untuk RRQ. Ya nggak bisa. Anavel pun sadar kalau oke lepas saja. Ini nggak bisa. Bawa farming dan ini menunggu menit 5 sih. Anavel dapetin menit 5 dan dia ambil landing jauh. Mungkin bisa jadi solusi untuk Bigetron. Oke, apa yang bakal direncanakan sama Bigetron? Turtle di bawah, purple buff terlihat countdown-nya di sana. Apakah akan dicuri oleh Anavel? Wah, berani sih harusnya. Harus ada keuntungan yang bisa di-trade ya. Iya. Paling dikit purple hilang. Oke, langsung diambil, retribution sudah digunakan, Turtle akan direlakan, sementara Rinsnya ada di bagian tengah. Eman sudah hadir, tapi Fish Crack dan Luke di bagian belakang akan kembali menjadi korban, harusnya ada benar saja Luke lenyap. Wow, gua cukup agak sedikit bingung tadi dengan gerakan Anavel, Be. Yang dimana dia udah ambil jungle-nya, dia masih coba untuk ke arah Turtle. Iya, kayak harusnya direlakan begitu aja. Menunggu untuk level-level 15, level 12. Pokoknya momen ketika Turtle yang ketiga ya, karena kalau kita lihat perbandingan secara jungle matchup, udah pasti secara item pelan-pelan ya Sutsujin bakal memiliki item yang lebih dominan. Dan gak cuma itu, perbandingan gold antar role-nya ini bener-bener kayak mulai tertinggal loh. Hampir di semua laningnya agak bener-bener keteteran untuk Bigetron. Apalagi udah ada foto, kalkulasi damage-nya pasti bakal miss dari Bigetron. Oke, sementara sekarang, hey, Luke ya, di absen kembali, bisakah dia bertahan, tapi Luke kembali menjadi korban. Wah, ini udah harus bawa temen sih seenggaknya. Karena Luke, iya memang dia ngasih space, dia ngebawa short kill. Tapi nggak semudah itu juga. Gak bisa gitu terus-terusan juga jadinya. Dan 4 gak poin sendirian, kill. iya, dan gak sendirian juga. Bakal jadi masalah, Luke udah tumbang 4 kali. Dan ketika terus-terusan akan menjadi malapetaka untuk Luke-nya sendiri. Dan MPLI di Extremer. Wah, ada Panglima nih. Panglima nih, ada Wah. Bang. Bahkan sekarang Federal Strike dikeluarkan, tapi lagi di bagian belakang langsung Evis Gereja. Tapi masih sempat dipanggil tadi kayak ini menjadi wajah malah menjadi korban di dalam tempat tersebut. Kembali menjadi kerugian untuk Bigetron. Tapi Lightnya kembali masuk dalam area defensifnya. Moreno dikejar di bagian belakang, ada flicker yang udah terlihat akan seperti apa lagi. Tapi Moreno yang berhasil langsung dilegakan. Hanya saja Light selamat kali ini. Idok turun travel tadi membawa Toy ke bagian depan dan mendapatkan poin killnya. Membuat 2 yang harus gugur dari Bigetron. Sekarang midnya terbuka dan bisa diamankan. Masih ada Light, masih ada Luke, dan bahkan di top lane juga dipotong sama Anavel. Masih ada Holy Defense dari Turret. Dan sepertinya hanya penguasaan map yang didapatkan oleh RRQ sekaligus membalikan gold menuju ke 1.500 gold. Karena kalau tidak Bigetron bisa lebih dominan tadinya. Dan sekarang 50-50 menuju ke area Lord yang selanjutnya. Akankah ada sebuah team fight yang menarik di area Lord bottom lane? Karena sekali lagi harus kita mention,
bahwa RRQ lumayan lemah di laning jauhnya. Ya, satu buah celah ya yang bisa dimanfaatkan juga. Tapi jangan sampai nunggu Eman win of nation. Wah, Jujurnya tadi hanya damage Sun Jin yang bisa kena dan langsung instant kill karena Eman. itu burst ya. Burst damage. Tipe- Bayangkan kalau udah WON. Ya tipe Bijudama yang sekarang. Karena sebelumnya itu masih tipe yang DPS. DPS. Tapi sekarang udah tipe burst damage. Bang tak tahu meledak darah udah. Dan areanya jangan lupa, itu Iya. sebesar itu areanya damage. Ditambah gitu damage-nya. Tapi terlihat ya ada Federal Strength dikeluarkan dan Anafel ketahuan posisinya. Tapi ada Light yang siap untuk bisa memberikan backup. Dairon sudah bersiap. Ada WON di dalam tubuh dari Eman. Tapi Dapat. sepertinya mereka tidak akan sempat untuk bisa mendekat lagi karena dari Lord tersabut. Oh. Dan sekarang konsil dikeluarkan tapi terlalu lambat tadi. Memanfaatkan Eman ketika show di bagian top lane. Mereka langsung gas Lordnya. Dan itu adalah sebuah call yang bagus. Siapapun itu yang decide untuk langsung ngehajar Lordnya. Mereka sadar akan macro play yang sedang dimainkan sama Bigetron. Dan itu berani banget sih. Pemilihan untuk ambil Lord loh di momen-momen genting. Bawahnya langsung dipotong. Tapi masih ada satu katapult di bagian depan, atasnya juga aman. So PR dari Bigetron harusnya hanya ada di mid lane. Dan Bakal wave dimanfaatkan ini. minion Lord akan masuk lewat tengah. Semua pemain dari Bigetron dan tidak strike bahkan untuk sekarang. Ada Tsunami Slam udah mulai connect dari bagian belakang. Sebelah Fix sekarang connect dari arah dua orang. Dan mereka mencoba untuk bisa maju sebelah Anafel sendiri di bagian terdepan. Tapi tinggal kuat untuk menerima damage begitu banyak dalam tubuhnya. Hebat! Terkena picu dapat sakit pakat. Kesempatan untuk raja dari segala raja untuk bisa mendapatkan KBD dan 2-1 harusnya bisa didapatkan. Tapi mereka masih tertahan. Akan seperti apa dan Bestnya 2-1 RRQ Hoshi. Sweet Revenge, sang raja kali ini berhasil membalikan apa yang terjadi dari leg yang pertama. 2-1 skor yang cukup dramatis. Sempat tertinggal dari game yang pertama tapi mereka tetap konsisten. Menyamakan kedudukan dan membalikan keadaan. Di game yang ketiga River Sweep dari sang raja. Walaupun sempat ada misplay yang terjadi ketika mid game yang begitu krusial, untungnya RRQ masih back on track. Dan Bigetron kali ini harus menerima pukulan balasan dari leg yang pertama. RRQ menang dengan skor 2-1. Sebuah pembalasan manis setelah mereka mendapatkan kekalahan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang RRQ hanya kalah lawan Bigetron. Iya, pembalasan yang sangat-sangat manis. RRQ mereka memanfaatkan banyak celah tadi, sempat terkena gempur, sempat tertarik lagi tapi mereka konsisten. Dan itulah yang dibutuhkan oleh RRQ. Yap, terlalu mengerikan serangan dilakukan dari teman-teman semua. Kembali RRQ Hoshi mendapat kemenangan. Mereka tetap berada di tahtanya. Untuk sekarang kita akan mendengarkan bagaimana interview bersama dengan RRQ Hoshi. Dan pembalasan dendam dari tim RRQ berhasil manis. 2-1, pembukaan leg kedua yang luar biasa. Dan kali ini mungkin banyak yang penasaran ya. Langsung aja kita tanyain kepada siapa nih, Rins, masuk ke leg kedua harus melawan tim yang satu-satunya mengalahkan kalian di leg yang pertama, Rins. Apa nih yang mungkin kalian sudah dapatkan di leg 1 kalian bawa ke leg yang kedua? Mungkin kekalahan kita di leg 1 kita kita pelajarin lah kenapa kita bisa kalah, sama kita lebih improve aja sih sekarang gitu. Sama mungkin juga mereka udah pudar kali ya warna rambutnya. Jadi di leg 2 ini nggak ini. Bener, agak luntur-luntur ya, warnanya sudah beda-beda. Tapi kalau kita boleh tahu, apa sih yang mungkin kalian dapetin dari tim Bigetron? Kalian udah tahu, oke, winning condition lawan Bigetron tuh ini. Mungkin dari Bigetron sih lebih ke kayak tim fight terus sih sama mereka. Jadi kita kayak waspadai lah itu tim fight mereka itu. Team fight, dan kita juga ngelihat kayaknya barbar juga nih di match kali ini. Ke bawah hype gak sih dari tim RRQ untuk match lawan Bigetron? Ya di game 1 tadi kita ke bawah hype banget. Jadi kenapa tuh game 1? Bener-bener kalian kehilangan game kalian di game 1, jadi alasan kalian kalah itu ke bawah hype atau ada yang lain?
Bisa dibilang gitu, kita ke bawah hype aja. Ke bawah hype, tentu ya, apalagi ini merupakan match yang dinantikan pembukaan leg kedua. Tapi yang paling menarik pastinya ada di Idok. Idok, lawanmu di hari ini bukan lawan yang kamu lawan di leg yang pertama. Kamu expect gak sih bakal ada perubahan di segi role mereka? Expect. Oh, expect? Ya. Waduh, cenayang juga ya nih ya Idok. Dari mana tuh perasaan-perasaan atau mungkin ada bisikan-bisikan atau bagaimana kalian bisa expect dan sudah mempersiapkan berarti ngelawan Abang Light? Mungkin memang perubahan strat mereka juga. Mungkin yang leg 1 udah kebaca, mungkin mereka mencoba like lagi. Oke, mencoba untuk mengganti, tapi kayaknya malah sekarang kalian bisa revenge. Apa nih kalau dari Idok melawan lawan yang berbeda, dari Idok sendiri bagaimana cara menghadapinya? Ya mereka kasih otot, kami kasih otot juga. Adu otot aja. Mantep banget ya. Hari ini kelihatan begitu bersemangat match-matchnya. Ngelihat perang di segi manapun, di mid lane, di mana-mana. Tapi kamu ngerasa ini juga match yang sungguh hype gak sih Dok? Ya, berantem terus. Berantem terus. Tapi yang ngerasain berantem juga mungkin di sini Susujin. Ngelihat pertarungan di jungler. Leg kedua. Peperangan untuk objektif kayaknya tadi seru banget tuh. Ya seru banget. Gimana sih boleh ceritain nggak? Gimana perjuangan untuk mendapatkan objektif melawan Bigetron? Apalagi Anavel sudah ada di depan mata Susujin. Perjuangannya cuman itu sih, suruh Diren pegangin aja kakinya Anavel. Oke. Tugas Susujin pokoknya ngamanin, yang lainnya suruh gangguin. Ya. Tapi yang paling memang apa yang kamu mungkin leg 1 kan Hazel yang bermain. Apa yang Hazel mungkin kasih tahu tentang Anavel atau yang paling Susujin pikirkan tentang Anavel? Apa ya? Ya jago aja sih dia. Ya, jago banget. Jago banget. Oke, kalau kita ngelihat di mana pertarungan objektif juga tadi rame banget. Dan Anavel dipegangin sama Diren. Ya, Dia doing good job nggak tadi megangin Anavel? bagus banget. Apalagi kaleanya tadi kan. Diren. Tadi kita lihat objektif war-nya seru banget. Perang di mana-mana. Kalau Diren, apa yang kamu pikirkan Diren? Untuk bertarung melawan Bigetron, mempersiapkan war-warnya dan sebagainya. Ini aja, batek aja kita. Pokoknya gas aja terus. Iya, mereka kan barbar kan, jadi ya barbarin balik aja. Jadi bisa dibilang kalian juga terbawa permainan tim Bigetron tapi kalian berhasil menguasainya gitu dong? Ya, untungnya kita tetap ya kalem, santai gitu. Enjoy ya, enjoy. Enjoy aja, enjoy. Pembukaan leg kedua, manis banget ya buat RRQ. Untuk Diren sendiri, melihat lawanmu hari ini, Diren. Hari ini kamu ngelawan Glue yang akhirnya muncul di MPL Indonesia setelah revamp. Gimana sih melihat satu hero yang revamp ini? Menurutku lumayan annoying sih Bude, karena ya kayak yang dulu kan jadi bulir-bulir tuh ultinya kan. Kalau yang sekarang tuh skill 2-nya kan. Jadi ya lumayan bisa ngejoning lah. Gampang ngejoning gitu. Apakah di game 1 agak kaget dengan glue-nya? Enggak sih, karena kan ya udah sering kita lawan juga kan dulu di Scrim juga gitu. Jadi nggak ada kagetan dari situ ya. Kimi juga tadi mid lane. Apa reaksi Rins tadi pada saat ada Kimi mid lane yang muncul lagi untuk kali kedua di MPL Indonesia? Mungkin karena patch kemarin bagi saya Kimi udah banyak yang paket, terus kita nggak terkejut juga sih kalau misalnya ketemu Kimi lagi. Ini bakal, kalau RRQ akan bermain Kimi, kamu atau Toh yang main nih? Dua-duanya kita jago sih main Kimi, cuman belum ke pick aja ntar. Wuhuu, bakal jadi rame kayaknya ya. Jadi Kimi memang se-fleksibel itu ya? Ya di RRQ fleksibel. Fleksibel, tapi tadi kayaknya yang juga ikut-ikutan ngegas kita nggak biasa nih ngeliat Toy, ganas banget Toy. Ampun, tembak-tembak Toy di game terakhir. Momen apa nih yang paling mendebarkan melawan Bigetron di leg yang kedua untuk Toy? Ya itu sih Bude, mereka perang mulu Bude, game 1, game 2. Seneng nggak ketika melawan tim yang suka perang? Gak suka sih kayaknya. Gak suka, kenapa gak suka?
Kayak kita mau farming, kayak mereka terus ngajakin fight terus. Jadi bingung aja. Oke, dan kalau ngelihat harus susah farming, apa yang kamu lakukan? Idok, tolong dok, atau Rins, siapa yang kamu panggil pertama? Di match ini, tadi siapa tuh yang kamu panggil-panggil? Mau farming, mau enak? Ini Susujin. Oh Susujin, tolong Susujin gitu ya. Tapi ada yang menarik di mana? Kalian menyelamatkan seseorang dari mengganti profile picture-nya. Betul, Pak Ape. Pak Ape, kalian menyelamatkan Pak Ape dari mengganti profilnya. Dan ada nggak sih yang mungkin ingin kalian sampaikan kepada Pak Ape dan RRQ Kingdom yang ada di Jogja juga? Tadi saya dengar Pak Ape bilang semoga bisa STX 1 sampai playoff. Tapi kita semoga bisa membuktikan sampai juara. Woohoo! Bukan hanya menyelamatkan dari segi ganti profil, namun juga mau juara piala baru. Apa nih tanggapan piala baru nih? Udah dipantau sih itu. Sudah dipantau. Yang di rumah nggak begini kan yang di GH? Nggak tahu sih, soalnya saya belum pernah memegang itu piala. Belum pernah pegang piala. Yang di rumah. Yang di rumah tapi udah lihat dong, yang di GH udah lihat. Oh, yang di GH udah pernah lihat, cuman yang ini baru kan. Jadi pengen banget nih. Wuhu. Semuanya ingin menyaksikan dan mendapatkan pula, tapi kalian minggu ini bermain 2 kali. Minggu yang ke-6, selain Bigetron, kalian juga akan melawan tim Onyx yang sepertinya punya semangat baru. Performa mereka juga 2-0 kita melihat di match sebelumnya. Apa nih dari mungkin Susujin untuk melawan tim Onyx esok hari? Apa yang paling kamu pikirkan dan paling kamu persiapkan? Ya persiapan kayak sama kayak hari ini sih, cuman kita mainnya hari ini kurang maksimal lah tadi. Besok bakal lebih garang lagi. Akan lebih garang, akan lebih mengerikan. Ini belum maksimal guys, balas dendam belum cukup. Tapi tentu saja ada yang mau disampaikan mungkin untuk RKK Jogja atau yang ada di sini Kingdom? Ya buat Kingdom dimanapun berada dan buat RKK yang di Jogja terima kasih udah dukung kita terus ya. Semoga kita bisa ngasih yang terbaik di setiap matchnya. Amin. Min, hatur nuhun, tapi sekarang sudah berakhir untuk pertarungan pembalasan dendam yang manis dari tim RRQ. Kingdom, sambutlah kemenangan dari tim RRQ.